Baiklah, karena sudah memasuki pukul 9 lewat ya, kita akan mulai saja diskusi kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah karunia nikmatnya lah semata sehingga pada malam hari ini kita kembali melanjutkan serial diskusi kita bertajuk Ramadan. Pertemuan pada malam hari ini, Alhamdulillah sudah memasuki pertemuan yang kelima ya, kalau saya tidak salah. Salam dan selawat tak lupa kita kirimkan, kita doakan atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita yang insya Allah istiqomah menjalankan ajarannya. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini ICONS atau Institute of Islamic Economic Studies masih konsisten menjalankan diskusi rutinnya di bulan Ramadan ini yang tadi kami sebutkan bertajuk Ramadan-nomik, serial diskusi mengenai ekonomi di bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini memasuki pertemuan yang kelima, sebagaimana informasi yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman malam hari ini, diskusi akan diisi oleh, saya panggil Bapak atau apa nih? Bapak Uncle bisa. Bapak Hilma Fania Rahman, SEME. Uh, Beliau tidak usah diragukan lagi gitu ya. Pengalaman serta kepakarannya di bidang ekonomi khususnya ekonomi Islam, lebih khusus lagi terkait mengenai keuangan sosial Islam, zakat, infak, sedekah. Sehingga cocok sekali ketika pada malam hari ini kita mengangkat tema mengenai problematika kemiskinan yang akan dipandu atau disampaikan materinya oleh beliau, Mas Faniar. Eh, Sebelum itu, mungkin kita mulai dulu kali ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilahkan kepada Pak Hilma Fania Rahman untuk membahas mengenai temannya. Mungkin sedikit kali ya sebelum saya serahkan kepada Pak Hilma. Uh, Kemiskinan kan pada hari ini masih menjadi salah satu problem yang dihadapi oleh uh, dunia Islam ya, terutama Indonesia pada hari ini. Data menunjukkan bahwa hingga Maret 2023 ya, jumlah kemiskinan di Indonesia itu masih berkisar di antara 9 sampai 10%, lah. Sekitar 20 juta masyarakat Indonesia itu masih berada di garis kemiskinan. Tentu itu jumlah yang tidak sedikit ya, 20 juta orang itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang sangat besar dan eh, jika kita mempelajari bagaimana kejayaan Islam di masa lalu, kemudian bagaimana Islam begitu concern terhadap kesejahteraan, nilai-nilai kesejahteraan, maka itu tentu sebuah problematika yang harus kita hadapi. Nah, maka dari itu, pada malam hari ini, Bapak Hilma akan membahas mengenai problematika kemiskinan tersebut. Tak perlu berlama-lama lagi kepada Bapak Hilma atau Mas Hilma Fania Rohman. Mas Fania, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Amrullah. Jadi kita switch ya. Biasanya saya yang jadi MC.
jadi moderator walaupun kadang-kadang seringnya tidak moderat. Nah, sekarang gantian saya apa namanya jadi pembicara di sini. Terima kasih Uncle Amrullah sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa masuki seri yang kelima dari Ramadan yang dilaksanakan oleh Institute of Islamic Economic Studies. Alhamdulillah, semoga kita bisa terus diberikan keistiqomahan. Jadi yang sulit itu bukan memulai, tapi yang sulit adalah istiqomahnya. Salawat salam selalu tersurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya akan sedikit sebenarnya cerita ke teman-teman apa itu kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu distandarisasi dan ya apa sebenarnya problem mendasarnya dari ekonomi umat. Uncle Amrullah, saya belum bisa ini Uncle share screen. Apa yang memang mendasari dari kemiskinan ini? Dan kenapa kemiskinan terus-terusan tinggi? Ya, ini nanti kita akan lihat bagaimana problematika problematika umat ini yang luar biasa ya, luar biasa menjeratnya. Ketika data yang membuktikan bahwa dari penduduk 9% penduduk 9,3 poin penduduk miskin yang ada di Indonesia ini mayoritas itu adalah umat umat Islam. Ini kan menjadi sebuah ironi. Kenapa umat Islam bisa ada di posisi posisi itu gitu. Sudah kelihatan Uncle Amrullah? Sudah ya? Oke. Jadi apa namanya ada setidaknya nanti kita akan diskusi tentang tiga hal. Pertama adalah kemiskinan dan problematika ekonomi umat. Yang kedua adalah penyebab kemiskinan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan pengentasan kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan ini suatu masalah sosial yang memang dia jadi masalah yang sangat kronis. Tidak hanya di Indonesia yang negaranya masih terkena middle income trap, tapi juga di negara-negara maju. Amerika misalkan yang mengklaim dirinya sebagai negara ultra adidaya, Amerika ini angka homelessnya juga cukup tinggi. Bahkan penduduk homelessnya lebih banyak daripada penduduk homeless yang ada di negara tercinta kita ini. Atau negara mana lagi yang maju? Korea Selatan angka homelessnya lebih tinggi dari kita. China jauh lebih tinggi daripada kita angka homelessnya. Jadi sebenarnya ini adalah yang problem ini tuh ada di semua negara. Problem ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi problem ini juga ada di tempat-tempat yang lainnya di seluruh penjuru dunia. Apa namanya kemiskinan secara umum ini adalah kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata. Nah, standar hidup rata-rata ini nanti berbeda-beda. International Monetary Fund misalkan dia mengamini bahwa orang dianggap di bawah garis kemiskinan ketika pengeluarannya kurang dari $2 selama satu hari. Bank Indonesia memiliki standar yang berbeda. Standar Bank Indonesia adalah pengeluaran kurang dari satu hari maka dia di bawah garis kemiskinan. Tapi kelompok Islam ya sebagian intelektual Muslim mereka membuat satu alternatif baru yang kita sama-sama mafhum. Namanya itu ada Cibes Kuadran. Jadi mengukur
kesejahteraan seseorang menggunakan apa namanya ya terma-terma Islam. Jadi nanti itu ada kuadran satu, 2, 3, 4. Di kuadran satunya nanti akan menceritakan orang yang betul-betul sejahtera, sejahtera secara dunia dan secara spiritual. Nanti yang keduanya ada dia sejahtera secara apa namanya spiritual tapi dunianya tidak sejahtera. Yang ketiganya nanti sejahtera dunia, spiritualnya tidak sejahtera. Atau yang nanti yang keempat dia sejahtera dunia akhirat. Bagaimana Islam apa namanya kalangan intelek sarjana-sarjana Muslim mengukurnya? Apakah menggunakan tolak ukur internasional Moderat ataukah menggunakan tolak ukur Bank Indonesia? Tidak, mereka menggunakan tolak ukur yang ya cenderung self declare. Kenapa self declare? Karena lagi-lagi kemiskinan seorang tidak bisa distandarisasi oleh sebagian kelompok sarjana Muslim, tidak bisa distandarisasi oleh jumlah uang yang dikeluarkan. Misalkan orang yang hidup di desa ketika ini lah ketika COVID kemarin, ketika pandemi coronavirus disease-19, saya ini hidup di desa, saya tidak pernah hampir mungkin selama 6 sampai 9 bulan saya tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali. Makan yuk makan, eh, tetangga masak apa saya kepengen, saya ke tetangga ikut makan, ngambil sayur tinggal ngambil sayur di ladang, beras ada di sawah tersedia. Jadi uang tidak dibutuhkan untuk membeli barang ketika kita ada di desa karena semua kebutuhan itu tercukupi oleh oleh alam. Lah, ya hal seperti ini yang tidak bisa distandarisasi oleh International Monetary Fund, tidak bisa distandarisasi oleh Bank Indonesia. Kondisi masyarakat yang terus bagaimana standarnya? Standarnya adalah standar lokal di sana. Orang yang memiliki kesejahteraan dalam hidupnya, maka dia akan mengukur dengan sendirinya self declare kalau oh iya saya itu sudah sejahtera. Jadi kita akan mengukur sendiri kalau kita sejahtera kita mengukur sendiri, kalau kita sengsara juga kita mengukur sendiri. Kondisi demikian ini bisa kita tandai dengan rendahnya masyarakat tidak hanya daya beli tapi daya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan yang sederhana lah, sandang, pangan, papan, casan gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang memang secara primer itu harus dipenuhi. Nah, Islam melihat bahwa kemiskinan dan problematika ekonomi umat ini adalah ketika seorang Muslim tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat doruriyat. Jadi Islam melihat ada tiga nih terma kebutuhan, ada yang memang bersifat doruriyat, ada yang bersifat hajiyat, ada yang bersifat tahsiniyat. Nah, yang doruriyat ini ketika tidak bisa dipenuhi, maka dia ini termasuk ke kelompok yang di bawah garis kemiskinan. Yang kaya itu yang mana? Yang memang mereka bisa memenuhi kebutuhan doruriyatnya, kebutuhan hajiatnya, kebutuhan yang memang memiliki sifat tahsiniyat. Apa sih sebenarnya problem mendasar dari apa namanya apa yang memang mendasari dari problem dari ekonomi umat, problem persoalan ekonomi umat yang ada di kita. Ada 5 setidaknya yang saya bisa eh, sependek pengetahuan saya ada 5 problem yang mendasari. Pertama adalah kemiskinan struktural di kalangan Muslim. Jadi umat Islam ini punya ketika orang tuanya miskin maka mereka daya financial strugglingnya kurang.
Ini bisa di mute dulu. Oke. Jadi kembali lagi barusan bahwa yang pertama adalah kemiskinan struktural. Banyak umat-umat Islam yang memang orang tuanya terlahir, mohon maaf, homeless, terlahir unskilled workness, yang memang miskin, mereka itu cenderung melahirkan generasi berikutnya yang cenderung miskin. Kenapa? Nah, ini ada berapa hal yang bisa kita garis bawahi karena di pertemuan sebelumnya kita sudah bercerita bahwa secara psikologis orang yang terakhir miskin ini akan cenderung ya akan memiliki kelakuan seperti itu. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan, ada apa dampak-dampak psikologis ya, inferioritas, terus memang ketidakpercayaan diri, apa namanya sering tidak enakan gitu. Ini problem kemiskinan yang memang bersifat struktural. Nah, untuk orang-orang yang bisa dibilang dia secara ekonomi mapan, dia akan cenderung lebih lebih enak untuk mengungkapkan sesuatu. Misalkan, orang miskin, ketika dia orang tuanya miskin, dia mau membuka usaha, maka dia akan memulai memilih untuk merintis usaha dari nol karena memang tidak bankable. Orang kaya ketika dia dalam keadaan yang jatuh miskin misalkan, yang terakhir kaya, dia jatuh miskin, dia tidak bankable, dia akan mencoba mencari kredit-kredit yang dia tidak memerlukan jaminan, misalkan kur. Kur itu kalau di bawah 5 juta itu nggak perlu jaminan. Makanya kur pembiayaan apa namanya utang loan pembiayaan 5 juta, dia rintis usaha, usahanya jalan, dia ada jaminan, dia akan melakukan skill up di perusahaannya. Orang yang miskin tadi, dia akan berkutat di bisnisnya itu lagi. Karena apa? Karena dia tidak berani untuk membuka keran permodalan. Karena apa? Karena tidak enak. Ada orang yang bisa pendidikannya terus-terusan lanjut, dia bisa struggle karena apa? Karena dia berani bilang ke orang-orang sekitarnya, bantu saya tidak punya uang, saya pinjam uangmu, saya akan kembalikan ketika kamu butuh, saya akan kembalikan ketika kamu menginginkannya, saya akan mengusahakannya secepat mungkin. Tapi orang yang terakhir miskin tidak akan berani melakukan itu. Dia akan lebih memilih jalan, oke, saya tidak akan sekolah, saya akan lebih baik bekerja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena memang ada persoalan mental ini, mentalitas. Mentalitasnya tidak terbangun. Itu yang pertama. Jadi apa namanya orang tua yang terlahir, anak yang terlahir dari orang tua miskin ini cenderung apa namanya ya, ya miskin gitu. Bahasa Islamnya itu kelompok yang sering disebut sebagai kelompok mustadafin ya. Jadi orang yang miskin itu secara ya secara struktural. Terus ada dua, yang kedua adalah kenapa umat Islam ini susah naik kelas? Ini salah satu sebabnya adalah kenaifan umat Islam itu sendiri. Kita sering ya apa namanya kalau teman-teman nanti cek kalau teman-teman orang tua teman-teman punya usaha A misalkan orang tua teman-teman punya bisnis laundry, kalian akan memilih membuka bisnis yang lain dengan kedok mandiri, dengan kedok berdaulat, dengan kedok ya apa namanya ya dengan kedok teman-teman ini mandiri secara finance. Jadi orang tua kalian punya bisnis A, tapi ya sudah, saya tidak akan meneruskan karena saya ingin berdikari, ingin berdiri di atas kaki kita, di atas kaki saya sendiri. Nah, persoalan-persoalan naif ini yang menyebabkan umat Islam itu terus-terusan ada di jurang kemiskinan. Kenapa tidak diteruskan saja apa yang dilakukan oleh orang tua? Atau dalam kata lain, kita tahu larinya genetikal kita itu kemana? Mohon maaf, orang-orang Barat itu mereka memperhatikan betul persoalan-persoalan seperti ini. Ketika orang tuanya punya profesi apa,
punya kecenderungan apa, anaknya nanti lihat kecenderungannya apa, maka ini akan difasilitasi sedemikian rupa. Nah, di kalangan kita tidak. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi ada apa namanya kemiskinan struktural. Yang kedua adalah persoalan kita yang naif, tidak memahami genetikal kita. Yang ketiga adalah faktor sosiologis. Orang-orang miskin itu cenderung susah kaya karena menikmati kemiskinannya. Orang miskin itu kalau ketemu sama orang miskin, ada orang miskin yang agak punya uang sedikit itu langsung difitnah orang kaya baru, dikucilkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah, akhirnya secara sosiologis orang miskin itu susah susah kaya. Terus yang keempat, apa namanya aksesibilitas di kelompok muslim ini tidak terbuka. Jadi kelompok muslim itu tidak saling membuka akses satu sama lain. Yang terakhir adalah apa namanya kebijakan negara pastinya. Ada kebijakan negara yang memang memiliki peran cukup signifikan dari kemiskinan yang ada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat kita. Lah, apa namanya? Selain tadi ya, kita bisa melihat kemiskinan sebagai sesuatu yang, mohon maaf ya, hidung saya gatel karena dari tadi siang sampai barusan itu ada di rumah sakit, jadi kayaknya karena nggak pakai masker, wah lagi agak nggak nyaman ini kayaknya. Semoga aja nggak flu. Bagaimana kita mengukur seberapa miskin orang ya tadi ya lewat pengeluaran yang distandarisasi oleh International Monetary Fund oleh Bank Indonesia atau menggunakan standar yang ada di kurva Gini kuadran. Tapi sebagai apa namanya individu Islam di mana sebenarnya seseorang itu dianggap tidak miskin. Nah, saya punya pandangan bahwa seorang individu itu dianggap tidak miskin ketika dia sudah sampai ke nisab untuk membayar zakat. Zakat ini kan satu kewajiban apa transendental yang harus kita keluarkan dan itu menjadi rukun kita sebagai umat Islam. Bagaimana kita mau menjalankan rukun kalau kita ini miskin kan gitu? Kan jelas ya rukunnya itu apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat. Zakat ini kan pada akhirnya menjadi dua, ada dua ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Oke, zakat fitrah kita keluarkan 2,5 atau 3,7 atau 2,7 ya sesuai preferensi keagamaan teman-teman. Tapi ada zakat mal yang tidak terpenuhi, maka saya beranggapan bahwa batas miskin apa ya ketika kita belum sampai ke nisab bayar apa namanya bayar zakat mal. Lah kalau sudah sampai ke nisab zakat mal, di situ kita ini bisa dianggap sebagai orang yang ya cukup beruntung. Terus ini ada dua penyebabnya. Penyebab kemiskinan yang luar biasa ya. Jadi di kita terjadi di kalangan muslim. Pertama, di kalangan bapak-bapak kita, orang tua kita, ini anaknya ini banyak-banyak betul. Dan banyak itu kalau di open itu bagus. Saya punya kawan luar biasa. Dia orang tuanya, dia banyak bersaudara. Jadi kakaknya kuliah di luar negeri, dia S3, adiknya S2, semua berpendidikan. Adiknya lagi S1 gitu. Itu luar biasa. Mereka ini apa namanya ya anaknya banyak pendidikannya terjamin mereka dibangun step untuk membangun masa depannya ditata sedemikian rupa ini nggak masalah tapi problemnya adalah mayoritas masyarakat Indonesia apalagi masyarakat Islamnya ini meyakini bahwa banyak anak banyak rizki anak itu bawa rizkinya. Kalau rumus itu yang dipakai, harusnya Cina yang penduduknya paling banyak itu sudah jadi negara yang super kaya, India. Karena banyak anak, banyak rizki. Indonesia ini penduduknya banyak. Keempat terbanyak di dunia. Harusnya ekonomi kita juga keempat. Karena banyak anak, banyak rizki. Berarti rizki bangsa kita ini banyak. Ternyata kan tidak seperti itu rumusnya. Ya rumus rizki itu tidak
sepasrah itu ya kalian ngasih uang apa namanya punya anak terus tiba-tiba apa namanya ada suatu keajaiban, ada suatu miracle, rizki itu datang sendiri. Tidak. Kita itu bukan sintong yang berdoa di masjid terus uang jatuh dari langit-langit masjid ya. Bukan itu. Kalau kita sintong, iyalah kita bisa seperti itu. Jadi tidak. Tapi masalahnya bukan hanya di banyaknya anak, tapi di pernikahan yang tidak dipersiapkan, di keluarga yang tidak direncanakan. Bahkan tadi pagi saya itu bercerita dengan mahasiswa di kelas saya ketika saya mengajar, saya bertanya kepada mereka, coba kira-kira ada nggak yang tahu tujuan keluarga kalian? Nggak ada yang tahu. Bahkan nggak ada. Hanya mungkin tadi satu orang anak mahasiswa yang tahu orang tuanya kenapa menikah. Apa tujuan orang tuanya menikah? Kenapa orang tuanya harus punya anak? Apa yang dilakukan ke apa yang dilakukan ke anaknya? Apa yang dilakukan ke anaknya? Jadi dipersiapkan, ada prepare-nya. Bukan asal-asal saja menikah, oke asal menikah, punya anak, asal punya anak, tidak itu, tapi betul-betul direncanakan. Lah, tidak merencanakan inilah yang berakibat fatal. Anak-anak yang lahir di generasi-generasi berikutnya ini, mereka memiliki kesulitan finansial ya. Jadi ekonominya jadi sulit, ekonominya jadi tidak tertata, pendidikannya tidak disiapkan dengan baik. Apakah orang-orang yang punya pendidikan baik, keluarganya juga pasti punya pendidikan baik? Belum tentu. Tapi yang pasti, keluarganya itu menyiapkan pendidikan anak-anak. Nah, pendidikan ini adalah salah satu apa namanya lawan dari bonus demografi. Eh, Indonesia ini 2045 akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi Indonesia ini akan menjadi bencana demografi ketika pendidikannya tidak terkontrol. Bayangkan Indonesia ini negara dengan jumlah rasio mahasiswa studi S3 dan doktor paling rendah ya di anggota G20. Kita ini hanya 0,000000002 doktor dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini kan luar biasa. Jadi saya sama Mas Amrullah ini kalau ngelawan satu batalion itu kasarnya ini saya sama Sabrul ini kalau ketemu sama orang satu batalion itu ini sama isi kepala kita gitu. Orang satu batalion kumpul harganya sama tengkorak kepala kita ini sama gitu. Kenapa? Ya karena memang ya pendidikannya nggak ada gitu. Jadi saya bisa berkali-kali lipat jumlah orang ada di depan saya. Ini bukan karena saya sombong, tapi karena memang pendidikan di kitanya yang tidak maju. Nah ini kan berdampak. Dampaknya apa? Ke pengangguran yang tinggi. Pengangguran yang tinggi ini bukan hanya tidak ada peluang kerja, tapi ada peluang kerja tapi tidak sesuai dengan jadi apa ya? Ada industrial supply and demand yang tidak cocok. Nah, industrial supply and demand yang tidak cocok ini sebabnya apa? Industri tidak dibangun berseiring sependampingan dengan hasil riset-riset dari pendidikan perguruan-perguruan tinggi. Industri berjalan sendiri, keluarga sebagai institusi private jalan sendiri, state government yang membuat public policy, yang membuat kebijakan jalan sendiri. Jadi semua jalan sendiri, akhirnya apa? Ada pengangguran di masyarakat yang meningkat sedemikian rupa. Jadi pengangguran yang meningkat ini hanya buah saja dari apa namanya ya dari ketidakteraturan suatu tata kelola ekonomi, tata kelola negara, tata kelola kebijakan sampai ke urusan-urusan yang paling private. Ya tadi ya ada apa namanya pendidikannya rendah. Bahkan ini saja ya teman-teman. Oke, pendidikan di kita ini sudah lumayan lah. Anggap saja sudah lebih baik daripada Orde Baru. Tapi sarjana di kita banyak betul. Tapi kita lihat reputasi-reputasi perguruan tinggi di kita. So, berapa perguruan tinggi yang punya reputasi bagus? Ya berapa alumninya yang memang punya reputasi bagus? Kan ini menjadi catatan.
Belum lagi Indonesia ini kan negara yang ada di ring of ini apa ya? Eh, jadi ada di lingkaran bola api yang ya gampang kena bencana, daerah yang ya gampang kena bencana gitu Indonesia ini. Terus ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Konon ada 3% orang terkaya di Indonesia yang mereka menguasai lebih dari 83% kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa ya. Ada 3% orang yang menguasai 83% kekayaan. Nah, ini ada berapa solusi apa solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Pertama adalah single data. Jadi di kita ini tidak punya satu data kependudukan yang valid. Single data ini penting. Karena tanpa adanya single data kita tidak bisa melakukan riset yang tepat. Coba teman-teman cek data kemiskinan yang dikeluarkan sama BPS, yang dikeluarkan sama Kemensos, ini datanya beda. Nah, ini kan menjadi problem. Akhirnya apa? Riset-riset yang dibuat, penelitian-penelitian yang dibuat tidak tepat guna. Karena apa? Karena data yang dimasukkan juga tidak tepat. Terus dalam penyaluran bantuan sosial ini tidak ada integrasi. Jadi semua bantuan sosial itu kalau tidak berupa uang, berupa barang. Barang ini sudah dikuasai oleh tengkulak-tengkulak kecil di kampung-kampung. Freeman-freeman yang berkuasa di kampung. Toko-toko ormas yang berkuasa di kampung. Mereka kuasai PKH, mereka yang jual beras dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka yang punya warung dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada integrasi dari penyaluran bansos ini. Integrasi macam apa yang saya maksudkan? Di kita ini harusnya dengan single data tadi kita tahu kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada orang yang butuh makan, kasih makan. Ada orang yang butuh pendidikan, kasih pendidikan. Ada orang yang butuh kesehatan, kasih kesehatan. Tidak bisa A sampai Z dikasih ke satu orang yang tidak membutuhkan. Nah, ini ada integrasi data yang penting diperbaiki. Nah, yang ketiga adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Bagaimana cara mengurangi beban pengeluaran mereka? Dengan subsidi. Bansos, selain bansos dengan subsidi. Maka subsidi BBM ini menjadi penting. Subsidi BBM, subsidi listrik yang di bawah 900 volt ampere, 700 volt ampere, terus lagi apa namanya subsidi pupuk, harga pupuk, subsidi solar untuk nelayan. Ini penting. Untuk apa? Untuk ya mengurangi pengeluaran. Selanjutnya memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Nah, ini nih yang sangat penting ini. Jadi harus ada insentif sedemikian rupa ke tiga industri ini. Karena tiga industri ini kan industri paling sial. Kalau beras harganya naik, petani senang. Ini kalau nggak naik jadi tengkulak ya, tapi naik di petani. Beras naik di petani, petani senang. Warga ngeluh. Beras murah, warga senang, petani ngeluh. Nah, ini kan perlu ada insentif. Insentifnya berupa apa nanti? Pupuk murah untuk petani, untuk peternak pakan murah, untuk yang di perikanan solar murah. Jadi ada insentif-insentif macam itu yang memang diberikan kepada ketiga industri itu. Nanti ada modernisasi alat pertanian, ada modernisasi alat peternakan, perikanan, juga pendampingannya. Ya, yang ini memang digarap dengan serius oleh negara. Gitu. Yang selanjutnya adalah mengelola APBN dengan cermat. Jadi tidak ugal-ugalan dalam mengelola APBN. Ini kan kita ngeri ya. Kita ketika COVID ada korupsi dana bansos. Ini kan ngeri. Kenapa? Karena pengelolaan APBN-nya memang tidak cermat dan cenderung, saya bisa bilang cenderung ugal-ugalan. Nah, ini tadi data kemiskinan yang sudah disampaikan oleh Mas Amrullah. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini bahwa sebenarnya yang paling mendasar adalah
bagaimana kemiskinan ini bisa dientaskan adalah kita sadar bahwa kita ini miskin. Yang paling susah adalah ketika kita tidak sadar kita itu miskin, kita tidak sadar kita warga negara kelas 2, kita tidak sadar kita ada di posisi mana. Dengan kita sadar kita ada di posisi mana, maka kita bisa memperbaiki kelas ekonomi kita dengan baik. Yang terpenting adalah kita harus bisa melepaskan dogma hidup kita dari dogma kemiskinan. Kita sering mendengar bahwa ketika kecil ada pepatah, rajin menabung pangkal kaya. Padahal kita tahu kalau rajin menabung itu pangkal miskin karena ada inflasi, harga barang naik, nilai value uangnya turun. Kan ini kan rajin menabung pangkal miskin. Nah, kita harus paham sama yang seperti itu, seperti itu. Oke, gitu Mas Amrullah. Kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya. Makasih Mas Amrullah. Baik, makasih banyak Mas Faniar atas pemaparannya. Tadi begitu komprehensif ya disampaikan mulai dari apa yang menjadi faktor kemiskinan yang melanda masyarakat kita pada saat ini, kemudian apa saja kemudian solusi-solusi yang bisa ditempuh guna eh, dalam upaya-upaya pemberantasan kemiskinan tersebut. Nah, selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman-teman yang ada di room meeting ini, Zoom meeting ini untuk menyampaikan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, monggo kami persilahkan. Jika tidak ada, mungkin saya akan mencoba memulai dulu ya. Jadi begini, Mas Fanyar. Hmm, karena kan apa ya, menjadi miskin itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang membuat kita kemudian menjadi terhina di mata Tuhan sebetulnya. Ya mungkin di mata masyarakat ya kita kelas bawah. Akan tetapi di mata Tuhan kan menjadi miskin itu tidak kemudian menentukan derajat kita di sisi Allah. Nah sehingga pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian kita secara proporsional gitu ya memaknai kemiskinan ini. Di satu sisi bahwa walaupun dalam keadaan miskin kan kita mesti tetap apa ya, state of mind pikiran kita itu harus tetap bahagia gitu loh walaupun kita hidup miskin. Em, dan kita harus tetap bersyukur kan karena ini bagian dari ya kita bisa menyebutnya sebagai takdir atau kita bisa menyebutnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam proses itu tentu harus tetap bersyukur kan. Nah, di satu sisi itu, tetapi di sisi lain tentu kita ingin mencapai yang namanya kesejahteraan gitu kan. Nah, kesejahteraan itu kan bukan hanya kemudian sekedar kita sejahtera dalam artian bahagia gitu kan, tetapi harapannya kan kesejahteraan yang holistik gitu, tidak dan multidimensi, tidak hanya sisi spiritual, tetapi secara material kita juga bisa sejahtera. Sebagaimana tadi udah disinggung ya bahwa salah satu apa ya namanya, eh, salah satu kategorisasi yang coba ditawarkan oleh ilmuwan seperti Shawky Beck itu kan membuat eh, diagram untuk mengkategorisasi kemiskinan dan kan ada yang miskin absolut, yang miskin secara spiritual dan material, ada yang kaya absolut, kaya yang spiritual dan material. Itu kan yang dihadapkan tuh, kaya absolut, kaya spiritual dan material. Nah, bagaimana kemudian kita memaknai kemiskinan itu dalam dalam dua dua kutub tersebut? Miskin tetapi tetap bersyukur. Kemudian di satu sisi kita kemudian walaupun bersyukur tidak kemudian apa ya?
stagnan di posisi itu, tetapi punya keinginan untuk mencapai kesejahteraan mutlak yang diharapkan, yang mana itu sejahtera material dan spiritual. Tuh, mungkin itu Mas Fani ada. Oke, Mas Amrullah. Jadi pertama, apakah miskin itu tidak eh, miskin itu kan apa namanya tidak hina memang tidak, tapi kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Di kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Mas Amrullah, di Tasikmalaya di Cipatuja itu ada kelompok masyarakat yang berikut hari mereka murtad pindah agama karena ya persoalan finansial. Saya ketemu orang-orang di Salem, di Brebes yang mereka murtad karena juga persoalan finansial. Jadi memang mau tidak mau kefakiran ini memang betul mendekatkan kepada kekufuran. Nah, apakah ini tidak boleh oleh Islam? Tidak boleh, jelas tidak boleh. Orang miskin di Islam itu haram. Kecuali ini sudah memang betul-betul sudah jadi takdir, sudah jadi ikatan takdirnya miskin ya sudah. Tapi yang dilarang bukan kemiskinannya, tapi orang miskin yang tidak mau berjuang. Karena ada persoalan-persoalan agama yang memang butuhkan uang. Haji itu kan 1.001 lah. Ada orang naik haji karena hoki itu kan 1.001 ya Mas Abdullah. Naik haji itu kan rukun Islam. Lah gimana kita mau naik haji kalau misalkan kita nggak punya uang? Nah, maka uang ini kan menjadi salah satu syarat untuk naik haji. Itu satu. Yang selanjutnya adalah Rasul juga tidak tidak miskin. Rasul ini sangat kaya. Mahar menikahnya saja 100 onta merah terbaik. Mungkin 100 miliar hari ini. Atau setidak-tidaknya 50 miliar mahar nikah. Lah kita ini mahar nikah apa? Seperangkat alat sholat. Ini kan seperangkat alat sholat nggak pakai masjidnya kan, cuma sajadah sama mukena. Ini kan murah banget ya. Kenapa? Ya memang Rasul ini sejahtera. Ini kan ada doktrin keagamaan yang Rasul ini orangnya tidak punya ini itu langsa gitu. Rasul pernah mengikat perutnya karena kelaparan. Harus dilihat konteksnya. Ketika Rasul mengikat perutnya itu ketika di embargo waktu itu. Ketika di embargo, Rasul yang sampai mengikat perutnya. Tapi sebelumnya Rasul ini sejahtera. Jadi apa namanya? Ini ada doktrin yang harus kita lawan bahwa Islam ini memerintahkan kita menjadi orang kaya. Tinggal apakah setelah berikhtiar sedemikian rupa terus kita tetap miskin, itu urusan lain. Itu urusannya Allah. Islam melarang kita miskin, maka kita berikhtiar untuk menjadi orang kaya. Tapi ketika kata Allah, oke okay, segitu saja, ya sudah. Tapi coba ikhtiar lagi, berdoa lagi, ikhtiar lagi, berdoa lagi, ikhtiar lagi. Never die gitu. Terus yang kedua, apa namanya tadi tawaran apa namanya ini kan dua dua kutub ya. Satu dari sisi al apa namanya agama, sisi ruhani. Saya masih bersepakat Mas Amrullah bahwa orang Islam itu harus kaya. Harus kaya bahwa apa namanya karena orang miskin itu cenderung derajatnya rendah Mas Amrullah. Kenapa? Kan hanya berapa persen sih orang miskin yang bisa kuliah, dapat bidik misi, dapat KIP. Padahal kan jelas ya. Utul ilma ila darajat. Jadi orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Nah, gimana mau diangkat derajat dong? Nggak punya uang buat bayar sekolah, buat bayar UKT nggak punya gitu kan. Akhirnya nggak berpendidikan. Lah terus tadi bagaimana agar kita ini bisa menjadi bisa naik kelas. Sederhananya seperti itu adalah ada semangat solidaritas yang harus dibangun antar umat. Ada kesadaran struktural di internal umat yang harus diperbaiki. Nah, kalau ini dilakukan, terpecahkan masalahnya. Pembayaran zakat misalkan, selama ini kita bayar zakat itu kan ke Pak Kiai di masjid di kampung ya.
kita ganti bayarnya ke lembaga amil zakat, ke badan amil zakat. Uangnya nanti akan dikelola oleh mereka. Yang ngelola juga harus amanah, yang ngelola juga harus profesional, dikelola dengan baik, digunakan sesuai dengan peruntukan. Insya Allah, ketika masyarakat sudah disiplin, ini kesejahteraan itu akan meningkat di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Mas Amrullah. Oke, makasih banyak Mas Faniar atas penjelasannya. eh karena gini, apa, kalau boleh melanjut sebentar. Timur Quran itu kan pernah nulis tuh. Dia pernah mencoba memaparkan pandangan-pandangan ilmuwan mengenai mengapa kemudian negara-negara mayoritas Muslim hari ini itu mengalami underdevelopment atau terjebak dalam masalah kemiskinan. Nah, beliau itu memaparkan ada tiga tesis yang di atau teori gitu ya yang ditawarkan oleh ilmuwan untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, salah satunya adalah penyebab dari kemiskinan itu adalah atau penyebab dari kenapa mayoritas Muslim negara Muslim hari ini underdevelopment adalah ya karena datang dari doktrin agama itu sendiri. Ini salah satu pandangan ya, datang dari doktrin agama itu sendiri. Di dalam agama Islam itu ada doktrin bahwa kita mesti apa ya bersabar, kemudian apa ya Ikhlas. eh, ikhlas ya, ikhlas, bersyukur dalam segala kondisi. Kalau di bahasa Jawa, kalau di Jawa itu apa ya bahasanya? Ripoin pandum. Ya, ya itulah ya pasrah gitu kan, pasrah dengan takdir gitu ya. Nah kan ada doktrin seperti itu yang kemudian berkembang dan kemudian dinilai oleh ilmuwan, oleh para ahli gitu ya, bahwa itu salah satu indikator kemudian yang membuat eh, masyarakat Muslim hari ini tuh underdevelopment. Nah, pertanyaannya satu, bagaimana pendapat Mas Fania terhadap pandangan itu? Kemudian yang kedua, jikapun itu benar adanya, apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan doktrin tersebut Ya ini sekaligus menjawab pertanyaan di ini ya, di di kolom chat ya? ya di kolom chat. Selain lima itu tapi itu apa? Ya ini apa? Jadi doktrin itu hanya bisa dilawan oleh doktrin. Jadi beberapa pertemuan kemarin saya bercerita apa di pertemuan pertama apa ya? Ketika kapitalisme, sosialisme dan Islam dan di pertemuan kedua juga apa sih yang sebenarnya ketika kita ingin melawan Protestan etik dalam konteks keilmuan maka harus ada growth yang kuat dari ekonomi Islam itu sendiri. Sama, doktrin itu hanya bisa dibalas oleh doktrin. Jadi tidak ada doktrin dogma yang bisa dibebaskan betul-betul itu tidak ada. Dogma itu hanya bisa merdeka oleh dogma baru lagi. Jadi apa namanya dalam doktrin gereja, dogma lama hanya bisa hilang ketika ada dogma baru. Sama misalkan di kalangan Muslim pembaru di Indonesia, mereka ini kan melawan dogma tahayul dengan melawan tahayul itu. Dan perlawanan terhadap tahayul itu juga bagian dari dogma. Bahkan semua yang mirip-mirip tahayul, deket-deket tahayul langsung dicap tahayul. Itu. Tahayul syirik gitu-gitu. Kenapa? Karena ya melawan dogma harus dengan dogma. Bagaimana dulu kita ingat bersama Aidit, Muso, Haji Misbah dan kawan-kawan di Partai Komunis Indonesia melawan dogma imperialisme, dogma apa namanya eh, inlander dengan semangat progresivitas, dengan semangat manifesto komunis. Ya jadi dengan manifesto komunisnya. Jadi itu yang membuat apa namanya gerakan komunisme itu bisa melawan kelompok penjajah waktu itu juga dengan semangat nasionalis. Bung Karno waktu itu membuat Marhainisme untuk melawan kolonialisme. Marhainisme ini kan apa namanya proletar versi Cimahi mungkin ya. Jadi proletar versi Cimahi namanya
Marhaen itu kata-kata Bung Karno. Terus apalagi kelompok Islam waktu itu di Masyumi, ya mereka menjadikan Islam sebagai alat alat politik untuk melawan. Jadi ya lagi-lagi ini kan doktrin ketemu doktrin saja. Solusinya apa? Sebenarnya solusinya ini sudah sangat jelas kok. Untuk saya sepakat bahwa ini ada persoalannya di dogma. Maka solusinya konkret. Konkretnya apa? Salah satu solusinya adalah dengan wadah yang hari ini dibuat oleh Mas Amrullah ini. Mas Amrullah membuat Institute of Islamic Economic Studies ini salah satu apa namanya pilarnya adalah untuk membebaskan itu. Bahkan kita ini tidak menggunakan istilah ekonomi syariah ya, Pak Amrullah ya. Kita tidak menggunakan istilah ekonomi syariah karena ekonomi syariah ini kan adalah istilah ketakut-takutan terhadap Orde Baru waktu itu. Yang betul ya ekonomi Islam. Kita ini menggunakan istilah ekonomi Islam, tidak menggunakan ekonomi syariah karena ini kan apa namanya wajah ketakutan terhadap rezim otoritarian pada waktu itu. Kita coba melawan, maka melawannya secara konkret mengentaskan kemiskinannya adalah dengan memperbaiki studi-studi, dengan membuat polis brief yang baru dan membuat doktrin baru di dogma baru di tengah masyarakat bahwa oke, tadi saya bilang ya, kalau kita sudah berjuang, kita akan nemu titik kalau tetap miskin ya sudah ikhlas itu. Tapi kita tidak akan cerita itunya. Kita akan cerita bahwa seorang muslim itu wajib kaya. Seorang muslim wajib kuat secara finansial. Seorang muslim literasi finansialnya harus harus baik. Nah, ini yang akan kita buat sebagai dogma dogma baru dan saya yakin tidak kurang-kurang perintah Al-Quran yang kita bisa tafsirkan ke sana. Tidak kurang-kurang hadis yang bisa kita ambil, bisa kita nukil untuk persoalan-persoalan ini. Tinggal memang nanti harus ada kejujuran di kalangan kita bahwa ya memang seharusnya seperti itu. Jadi langkah konkretnya apa? Langkah konkret untuk mengentaskan kemiskinan dengan Mas Amrullah membuat Institute of Islamic Economic Studies ini. Ini sebagai langkah konkret yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak besar, iya pasti tidak besar dampaknya hari ini. Tapi dengan istiqomah pasti menjadi suatu yang luar biasa. Dulu itu ada burung piit ya, burung piit yang memadamkan api. Nabi eh, siapa? Nabi Ibrahim. Apakah si burung piit ini manuk piit ini akan padam api itu tidak, tapi yang dinilai adalah ikhtiarnya karena ia lagi-lagi yang bisa merubah itu bukan ada di otoritas kita tapi di otoritasnya Tuhan. Gitu. Itu Mas Amrullah. Oke, makasih banyak Mas Fanyar. Mas Fanyar ini luar biasa ya, penjelasannya. Mas Fanyar ini inisiator utama ya dari Institute of Islamic Economic Studies ini. Jadi tidak mengherankan jika beliau begitu menggebu-gebu dalam menjelaskan persoalan ini. Baik, kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Dari Indra, izin Mas, mengenai problematika kemiskinan khususnya di Indonesia yang di mana kita sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tentunya terdapat satu solusi, yaitu dengan pengoptimalisasian dana zakat yang di mana sudah ditandai dengan adanya beberapa lembaga pengelola yang sudah lama berjalan. Namun secara realitanya, angka kemiskinan penduduk di Indonesia masihlah pada angka yang cukup tinggi, seperti pembahasan di pertemuan kemarin. Bahkan ketika seseorang sudah termasuk ke dalam 8 kategori asnaf pun tetap mengalami kesulitan ekonomi. Lantas apakah adanya zakat ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengentaskan angka kemiskinan? Langsung saja, Mas Wanier. Oh ya jelas, jelas bisa. Jadi ini angka kemiskinan saya ini sering ngobrol. Saya terakhir pas apa namanya pre-annual meeting International Monetary Fund di G20 di Bali saya bilang bahwa saya dengan sangat percaya diri bahwa angka kemiskinan di Indonesia turun salah satu sebab utamanya adalah lembaga filantropi Islam. Kenapa? Karena luar biasa ya dari sebelumnya Pak Jokowi itu ada di 2 digit turun ke 1 digit yang punya peran besar siapa? Lembaga-lembaga filantropi Islam. Belum maksimal iya, tapi perannya sudah sangat besar. Perannya sudah sangat besar.
Coba berapa banyak beasiswa yang dikeluarkan sama lembaga-lembaga zakat ini? Ini luar biasa. Entah Basnas, entah Lasnas, entah di las-las di tingkat daerah. Ini sudah luar biasa. Bantuan-bantuan yang dikucurkan sudah sangat luar biasa. Belum baik, iya. Karena problemnya ada di apa? Bukan ada di pengelolaannya, tapi problemnya ada di penghimpunannya. Maka ada, ini kalau kita lihat zakat ini kan ada hulu sampai ke hilir. Persoalannya itu bukan di manajemen, bukan di pentasarufannya. Pentasarufannya ya secara gradual naik level, naik level. Walaupun belum keren, iya, semuanya by proses. Apa namanya? Tidak ada finance industri yang tiba-tiba mapan. Mas siapa ini? Mas Indra, zakat ini masih menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Zakat ini sesuatu yang masih muda di Indonesia. Ekonomi syariah saja ada itu ada di medio akhirnya Pak Harto. Waktu itu ketika zaman Pak Harto, amil zakat nasionalnya itu Pak Harto. Pak Harto itu mengangkat dirinya itu sebagai amil zakat nasional. Jadi amilnya itu Pak Harto. Pak Harto itu sebagai amil. Setelah itu ada apa bas-bas ya, dibuat bas-bas yang ini ya mohon maaf, waktu itu isinya cuma orang-orang dari satu kelompok, orang-orang Golkar lah, orang-orang Golkar yang ada di bas-bas itu. Nah ini di berikut harinya mulai ada undang-undang zakat, mulai ditata secara kelembagaan. Ini sudah sangat luar biasa. Kalau belum maksimal, apa namanya, iya, belum maksimal iya. Tapi saya kira ini itu sudah jadi solusi. Kalau tadi pertanyaannya adalah, lantas apakah adanya zakat ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengentaskan angka kemiskinan? Aku yakin iya. Saya bisa apa namanya berdebat terbuka dengan siapapun bahwa saya berani menggaransi bahwa zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan. Kenapa saya sepercaya ini? Ini jelas perintah Allah. Bahkan tidak ada lagi perintah yang apa namanya. Coba cek perintah sholat itu sebelahnya zakat. Akimi sholat wa atu zakat. Zakat, 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 suruh bayar zakat. Zakat itu tidak untuk dibayar, tapi hutbi amwal, suruh diambil. Hartanya suruh diambil. Kenapa? Karena ini memang instrumen yang sangat penting di Islam. Saya yakin itu. Karena ini perintah Allah, maka saya yakin ini bisa menjadi solusi. Urusan tidak bisa mengentaskan semuanya adalah apa? Ada potensi zakat yang memang belum maksimal. Tapi kalau laporan Basnas, kemarin ketika menerima pembayaran zakat dari apa namanya Pak Jokowi, Kiai Maruf Amin dan di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, di Kabinet Indonesia Maju itu ya meningkat 2 kali lipat. Jadi alhamdulillah, walaupun memang masih jauh panggang daripada api. Kalau ditanya kita tadi, kalau kembali ke pertanyaan pokoknya, saya yakin atau tidak? Ya yakin. Kalau angka kemiskinan itu kan tadi ya, tidak semuanya itu urusan lembaga zakat itu loh. Kan ada lagi yang Islam itu yang selain lembaga zakat, ada badan wakaf, apa namanya BWI, ada badan wakaf Indonesia, ada juga instrumen yang lain, ada bank syariah. Ini kan masih banyak instrumen-instrumen yang lain. Jadi tidak jadi kemiskinan itu tiba-tiba dibebankan hanya ke Lasnas dan ke Basnas, tidak bisa. Itu Mas Amrullah. Baik, makasih banyak Mas Panir. Ya, tentu kita sepakat ya bahwa kemiskinan itu ya masalah multidimensi, di mana semua stakeholder ada harus turun tangan untuk membantu menyelesaikannya. Karena tadi udah dijelaskan di awal ya, ya problematikanya itu ya banyak, problematikanya banyak. Banyak faktor yang kemudian menyebabkan kita itu uh, terjerembab gitu ya di dalam uh, kemiskinan ini, masalah kemiskinan ini. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain. Oke, ada yang raise hand Mas Haris. Bisa langsung apa menyalakan mic dan menyampaikan uh, pertanyaan atau pendapatnya. Monggo silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Mas
biasanya kayak gitu. Ini soal ini sih soal apa yang saya temukan di daerah pedesaan gitu, daerah, pinggiran, di mana salah satu faktor yang bisa dijadikan acuan kayak gitu ya untuk mengatasi kemiskinan itu kan pendidikan gitu. Nah sementara saya menemukan setidaknya khususnya waktu KKN waktu itu tahun 2023 kemarin itu masyarakat pedesaan itu eh, enggan mereka enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka lebih ingin bekerja terus mendapatkan uang kayak gitu. Meskipun pekerjaannya itu cuma buruh buruh jadi buruh doang kayak gitu. Kayak misalkan buruh pabrik, buruh jahit dan lain sebagainya kayak gitu. Dan bukan berarti mereka gak mampu, sebetulnya yang saya lihat kayak gitu ya, secara ekonomi mereka bisa dikatakan cukup mampu untuk melanjutkan pendidikan. Akan tapi mereka memilih untuk tidak mau melanjutkan pendidikan. Sehingga ya pada akhirnya kita pun mendapatkan statistik bahwa yang melanjutkan jenjang pendidikan tinggi gitu ya dari S1 sampai dengan dokter itu kan cuma 64,1% gitu per 2022 atau 2023 pada akhirnya. Nah, dan juga orang-orang yang kaya di pinggiran di pedesaan-pedesaan ini juga anak-anaknya enggan melanjutkan pendidikan sehingga menimbulkan dogma bagi masyarakat yang ada di bawahnya bahwa oh gua pun gak usah pendidikan tinggi itu orang yang kaya pun pendidikannya gak tinggi-tinggi amat kayak gitu. Nah ada kasus seperti itu. Nah untuk mengentaskan permasalahan yang seperti ini mas, perihal gak mau kayak gitu. Kalau misalnya gak mampu kita bisa bantu. Tapi kalau misalnya gak mau itu harus digemelain tuh mas. Itu terima kasih. Oke, saya Mas Fanyar terkait masalah pendidikan itu ya. Ya, Pilihan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja, monggo silakan. jadi memang gini, pendidikan tinggi itu kan tidak menjamin orang itu menjadi kaya, tidak menjamin. Bahkan saya sering bercanda ke Mas Amrullah bahwa kayaknya saya kuliah sampai S3 ini masuk ke kalau pendidikan itu investasi, jangan-jangan saya ini menjadi korban investasi bodong gitu. Jadi karena saya sampai hari ini nggak kaya-kaya ternyata gitu. Tuh, Mas Amrullah juga sama yang lagi S3 kok ya nggak kaya-kaya gitu. Apa kayak kita yang pendidikan lagi S3 ini kena investasi bodong gitu. Tapi tidak itu. Lah ini nih problemnya. Problemnya adalah pendidikan ini sudah malfungsi. Pendidikan ini kan adalah alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mensejahterakan kehidupan bangsa. Harus dicatat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika tujuannya mencerdaskan, ketika orang sudah cerdas, maka ini memperbesar peluang mereka untuk sejahtera. Jadi mencerdaskan ya, bukan mensejahterakan. Karena pendidikan tinggi itu bukan pabrik yang menciptakan robot. Bukan itu. Bukan menciptakan pekerja. Tapi menciptakan orang insan yang memang berkesadaran. Ya urusan nanti ketika keluar secara pragmatis manusia apa namanya di hidup di dunia modern seperti kita harus tetap bekerja itu betul. Tetapi harus kita catat bersama bahwa tujuan pendidikan itu untuk bukan untuk bekerjanya. Lah, orang-orang di perkampungan mereka selalu mengamini bahwa si eta ge tegawe apa te kuliah benghar. Si eta kuliah kadon miskin. Jadi dia yang kuliah miskin. Dia yang kerja apa namanya? Dia yang nggak kuliah kok malah kaya. Nah, yang kayak gini kan memang ada, tapi kan bukan berarti untuk dimafumi. Padahal kan logikanya bisa dibalik. Kalau dia yang tidak kuliah saja kaya, apalagi kalau nanti saya kuliah, saya ngerti caranya dia kaya, ditambah ilmu saya di kampus, dua kali saya lebih kaya dari dia. Kalau ada yang kuliah gagal, dia kuliah tapi gagal, tinggal dijawab, "Wong dia saja yang kuliah gagal, apalagi kalau nggak kuliah." Ah, itu logikanya, Kang Hira. Nah, selama ini kan tinggal bagaimana kita ini bisa bisa berpikir apa bisa bermain eh, logika saja, tidak lebih dari itu. Terus terakhir mungkin jawaban dari saya, bagaimana kita memandang pendidikan ini, pendidikan apa namanya orang-orang di pedesaan di perkampungan ini. Solusinya sebenarnya sederhana, perbaiki kurikulum di tingkat
menengah atas sampai ke tingkat dasar. Ketika kurikulum ini diperbaiki secara progresif, ini akan memiliki dampak kesadaran yang juga progresif di berikut hari. Gitu Mas Amrullah. Baik, makasih banyak atas pertanyaan dan jawabannya. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan teman-teman sekalian? Oke, kalau tidak ada mungkin kita bisa mengakhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini. Tadi sudah panjang lebar kita membahas mengenai problematika kemiskinan yang menjerat eh, masyarakat. Ya, kalau kita berbicara mengenai masyarakat kita berarti masyarakat Muslim hari ini. Tadi beberapa juga tekan mengenai apa faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, kemudian eh, tawaran-tawaran solusi yang bisa kita tempuh untuk kemudian mengentaskan kemiskinan tersebut. Teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia, tentu pertemuan malam hari ini bukan pertemuan, insya Allah ya, bukan pertemuan kita yang terakhir dalam rangkaian diskusi Ramadan-nomik ini. Insya Allah esok hari dan seterusnya kita masih akan menyediakan forum Ramadan-nomik ini untuk membicarakan mengenai berbagai persoalan terkait dengan uh, permasalahan ekonomi dikaitkan dengan Islam. Uh, Kajian Kajian Ramadan ini merupakan sebuah media yang kemudian ditawarkan atau dipersembahkan oleh Institute of Islamic Economic Studies sebagai bagian dari langkah untuk menuju keadilan ekonomi yang ingin kita capai, yang ingin kita cita-citakan sesuai dengan eh, apa ajaran Islam. Baiklah, teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia, kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ini bukan yang terakhir, sampai ketemu pada pertemuan eh, kita di lain dan waktu kesempatan yang akan datang. Demikian nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.